القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 10 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul A'mal atau Fadailul Azkar yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-26. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu sadis wal 20, hadis yang ke-26. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Utsman mengatakan, inna rijalan, sesungguhnya ada beberapa laki-laki dewasa, min ashabin nabiyyi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika tufiyan nabiyyu, telah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazinu alaihi, mereka sedih terhadap kematian beliau, hatta, sehingga kada, nyaris, ba'duhum, sebagian mereka, yuwaswis, terganggu akalnya. Qala Utsman, berkata Sayyidina Utsman, wa kuntu, dan adalah aku, minhum, termasuk mereka, yaitu yang terganggu akalnya. Fa baina ana, maka tatkala saya, jalisun, sedang duduk, fi dhilli, pada naungan, atamin, satu benteng, minal atami, dari benteng-benteng yang ada di Madinah. Marra alayya, melewati saya, Umaru radhiyallahu anhu, Sidi Umar radhiyallahu anhu. Fasallama alayya, maka Sidi Umar mengucapkan salam kepada saya. Falam ash'ur, maka saya tidak sadar, annahu marra, bahwasanya Sidi Umar lewat, wala sallama, tidak pula bahwasanya dia salam. Fantalaqa Umar, maka pergilah Sidi Umar, hatta dakhala ala Abi Bakrin, sehingga dia masuk kepada Sidi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala lahu, maka Sidi Umar berkata kepada Sidi Abu Bakar, ma yu'jibuka, apa yang menakjubkan anda, anni marartu ala Utsman, bahwasanya saya sudah melewati Sidi Utsman, fasallamtu alaihi, lalu saya salam kepada dia, falam yarudda alayya salam, lalu beliau tidak menjawab salam saya. Wa aqbala huwa wa Abu Bakrin, maka datanglah Sidi Umar dan Abu Bakar, fi wilayati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, hatta sallama, sehingga keduanya mengucapkan salam, alayya, kepada saya, jami'an, semuanya. Thumma qala Abu Bakrin, kemudian berkata Sidi Abu Bakar, ja'ani akhuka Umar, telah datang kepada saya saudaramu, yaitu Umar. Fadzakara annahu marra alayka, maka dia menyebutkan bahwa dia sudah melewati engkau. Fasallama falam tarudda alaihi salam, lalu dia ucapkan salam, maka kamu tidak menjawab salam kepadanya. Famal ladzi, maka apakah yang hamalaka, menyebabkan kamu, ala dzalika, atas sikap tersebut, yaitu tidak mau jawab salam. Qala, Sidi Utsman menjawab, qultu, aku berkata, ma fa'altu, aku tidak melakukan itu. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, bala wallah, ya demi Allah, laqad fa'alta, sungguh kamu sudah melakukan. Nah, di sini ada tambahan yang tidak ada di kitab panjenengan, tapi saya baca, ya, didengarkan saja. Di kitab panjenengan tidak ada ini. Walakinnaha, akan tetapi itu adalah abiyatukum ya Bani Umayyah, kesombongan kalian wahai Bani Umayyah, sehingga tidak mau menjawab salam saya. Nah, ini tidak ada di situ, ya, tapi di kitab yang saya nukil ada, yaitu dalam kitab Mishkatul Masabih. Qala qultu, maka saya mengatakan, wallahi demi Allah, ma sya'artu, saya tidak sadar, annaka mararta, bahwa engkau lewat, wala sallamta, tidak pula engkau salam.
Qala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, sadaqa Utsman, telah jujur si Utsman ini, benar kata dia. Wa qad syaghalaka, dan sungguh telah menyibukkan engkau, andalika, dari hal tersebut, amrun, satu perkara yang besar. Faqultu, maka saya Utsman menjawab, ajal, betul ya, memang saya lagi sibuk sehingga tidak sadar disalami orang. Qala, maka dia bertanya, ma huwa, apa itu urusannya, apa itu? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka Sidi Utsman menjawab, tawaffallahu, Allah telah mewafatkan, azza wa jalla, nabiyahu, nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla, sebelum, an nas'alahu, bahwa kami bertanya kepada beliau, an najati hadzal amri, tentang keselamatan urusan ini. Qala Abu Bakrin, maka Sidi Abu Bakar menjawab, qad sa'altuhu an dalik, aku sudah bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Qala faqumtu ilaihi, maka aku pun berdiri kepada Abu Bakar. Faqultu lahu, aku mengatakan kepadanya, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha, engkau lebih berhak terhadap pertanyaan itu. Qala Abu Bakrin, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma najatu hadzal amri, apakah keselamatan perkara ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabila, barang siapa yang menerima, minni, dari saya, al kalimata, ucapan, allati aradtu, yang saya tawarkan, ala ammi, kepada paman saya, yaitu Abu Talib, faraddaha, lalu paman saya menolaknya. Nah, siapa yang menerimanya, fahiya, maka kalimat itu, lahu, bagi dia, najatun, sebagai keselamatan, yaitu di akhirat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Arnaud mengatakan bagian yang marfu' dari hadis ini sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna dengannya. Jadi maksudnya cerita ini, cerita dari awal sampai akhir, sanadnya tidak sahih, tapi bagian sabda Nabi yang terakhir tadi itu, kalimat terakhir, siapa yang menerima dari saya perkataan la ilaha illallah, maka dia pasti selamat di akhirat. Ini adalah bagian yang sahih. Sahih kenapa? Karena banyak hadis yang semakna dengannya. Maka ringkasnya hadis ini mengatakan, siapa yang ingin selamat dari neraka, hendaklah mengucapkan apa? La ilaha illallah di dunia. Tapi sebagaimana sudah kita bahas, la ilaha illallah tidak akan ada gunanya kecuali kalau yang mengucapkan adalah lisan dan juga hatinya. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, gak ada gunanya, masuk neraka kekal. Kenapa? Hatinya tidak meyakini. Nah, adapun kita orang-orang beriman, kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita juga meyakini hal tersebut, maka ini jaminan untuk masuk ke dalam jannah, selamat dari neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud najatun, selamat, ini adalah selamat dari kekal di neraka. Jadi bukan berarti kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti selamat total dari neraka, tidak. Kalau kita masih punya dosa-dosa, dosa-dosa itu nanti akan dilihat oleh Allah. Kalau Allah mengampuni, berarti kita masuk jannah langsung. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, berarti kita masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam neraka. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan orang beriman masuk ke dalam neraka gara-gara dosanya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin nasun asabathumun naru bidzunubihim." Akan tapi ada manusia-manusia yang terkenai api neraka gara-gara dosa-dosa mereka. Tetapi kemudian udzina bisyafa'ah, diizinkan untuk mendapatkan syafaat sehingga keluar dari neraka. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Baik, itu ringkasan dari hadis ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya hazinu alaihi, ketika Nabi wafat, para sahabat sedih sampai sebagian ada yang hampir hilang akal, sehingga disalami tidak sadar ketika ada orang salam.
Dan kejadian seperti ini kita alami betul-betul ketika di Aceh dulu. Tahun 2004 terjadi tsunami. Akhir 2004 kalau nggak salah nih. Nah, maka orang-orang kita lihat mereka pandangannya menerawang. Ketika kita lewati kemudian kita ucapkan Assalamualaikum, nggak sadar, masih menerawang. Begitu sudah lewat lama baru dia menoleh kepada kita. Nah, ini orang tidak sadar. Kenapa? Mungkin kehabisan kehilangan keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya mati semua. Nah, sehingga mereka jadi pikirannya sudah yuwaswas. Dalam hadis ini disebutkan yuwaswis, ya, pikirannya hampir hilang karena dia terganggu pikirannya dengan sebab musibah yang besar. Nah, pelajaran dari sini kita ambil bahwa sedih ketika kematian orang itu sebenarnya tidak ada masalah, tidak dilarang. Yang dilarang adalah kalau kita melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kita tidak rela terhadap takdirnya Allah. Misalnya kalau zaman dulu mereka kemudian teriak-teriak, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Ada sebagian perempuan menggundul rambutnya karena tidak rela suaminya mati atau bapaknya mati. Nah, itu sikap-sikap yang tidak diizinkan dalam syar'i seperti itu. Kalau sedih silahkan, nggak ada masalah. Sebagaimana dalilnya sabda Nabi SAW, beliau mengatakan tadma'ul ain, mata boleh melelehkan air mata, wa yahzanul qalbu, hati boleh sedih, wala naqulu illa ma yurdir rabba, tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali sesuatu yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kepada putranya yang sudah wafat, wallahi demi Allah, inna sesungguhnya kami bifiraqika ya Ibrahim, berpisah denganmu wahai anakku Ibrahim, lamahzunun, sungguh kami ini orang-orang yang sedih. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka ini dua pelajaran kita dapatkan. Satu, menangis boleh, sedih boleh ketika ada kematian. Yang kedua, ngajak bicara mayit yang sudah mati boleh. Karena Nabi di sini mengatakan demi Allah wahai Ibrahim, wahai anakku, ini anaknya sudah mati. Nabi mengatakan kami pisah dengan kamu ini sungguh kami sedih. Enggak ada masalah seperti ini. Bukan termasuk perkara yang bid'ah karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya. Dalam hadis ini disebutkan Ali melewati Sayyidina Umar melewati Sayyidina Uthman, fasallama alayya, lalu mengucapkan salam kepada Sayyidina Uthman. Nah, inilah sunnahnya Nabi. Kalau ada orang duduk, maka yang mengucapkan salam adalah yang melewati. Nah, sebagian umat Islam belum paham masalah seperti ini. Dia lewat tapi dia tidak salam, nunggu disalami oleh yang duduk. Ini terbalik seperti ini. Mestinya yang duduk itu yang disalami, yang lewat itu yang salam. Nah, maka alhamdulillah kalau orang-orang ngaji seperti ini semestinya sudah paham semuanya bahwa yang melewati itulah yang paling wajib untuk mengucapkan salam kepada yang dilewati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan yusallimul marru 'alal mashi. Orang yang lewat itu melewati, al-qa'id, ya, kepada orang yang duduk. Kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqib 'alar rajil. Orang yang mengendarai kendaraan hendaklah salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal yusallimir rajil 'alal qa'id. Yang berjalan kaki salam kepada yang duduk. Wal yusallimil aqal 'alal aktsar. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Faman ajabas salam fahuwa lahu. Barang siapa yang menjawab salam dapat pahala. Wa man lam yujib fala syai'a lahu. Yang tidak menjawab salam tidak dapat pahala sama sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka manusia itu kadang-kadang mengendarai, kadang-kadang berjalan kaki. Yang berjalan kaki itu yang disalami, yang mengendarai itu yang menyalami. Tapi seandainya yang mengendarai tidak salam karena mungkin kondisinya dia lagi mikir sesuatu, tidak sadar kalau dia melewati saudaranya, boleh orang yang dilewati tadi salam, tidak ada masalah. Seperti tadi pagi saya habis ngajar masih memikirkan sesuatu masalah yang terbersit dalam hati saya ketika mengajar tersebut. Nah, saking mikirnya itu dahsyat, akhirnya melewati teman saya itu nggak sadar. Nah, teman saya kemudian manggil saya, Assalamualaikum. Nah, nggak ada masalah begitu. Ini untuk supaya salam itu tetap dilakukan oleh umat Islam antar mereka ketika berjumpa, maka dalam kasus atau kondisi seperti ini tidak ada masalah.
Baik, kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya, hadis 27. Ini hadisnya agak pendek, kita baca nggih, monggo. Al haditsus sabi' wal 'ishrun an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa hurrima 'alan nar. Faqala lahu Umar bin al-Khattab ana uhaddithuka ma hiya kalimatul ikhlas allati alzamaha Allah tabaraka wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa hiya kalimatut taqwa allati alasa 'alaiha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ammahu Aba Talib 'indal mauti syahadatu an la ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim wa Adz-Dzahabi. Dari Sidi Utsman bin Affan, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku la a'lamu, sungguh mengetahui, kalimatan, satu kalimat, la yaquluha, yang tidaklah mengucapkannya, abdun, seorang hamba, haqqan min qalbih, dengan betul-betul dari hatinya, artinya dia meyakininya, illa, kecuali hurrima, dia diharamkan, 'alan nari, masuk neraka. Faqala lahu, maka berkata kepada dia ini maksudnya Utsman, ya, berkata kepada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana, saya, uhadditsuka, memberitahu kepada kamu, ma hiya, apa kalimat tersebut, hiya kalimatul ikhlas, dia adalah kalimat ikhlas, kalimat kemurnian, allati alzamaha Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah mewajibkannya kepada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Wa hiya kalimatut taqwa, dan dia adalah kalimat taqwa, allati alasa, yang yurawid, namanya apa itu, merayu, ya, allati alasa 'alaiha, yang merayu terhadapnya Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammahu Abu Talib, kepada pamannya Abu Talib, yang merayu untuk diucapkan, indal mauti, pada saat kematian Abu Talib, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan Ahmad, disahihkan oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. Jadi hadis ini derajatnya apa? Sahih. Hadis ini mirip dengan hadis yang pada pertemuan kemarin sudah kita bahas. Abu Talib diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirayu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sayangnya Allah belum memberikan hidayah kepada Abu Talib, sehingga sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Nah, itulah kalimat yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis, saya mengetahui kalimat yang diucapkan hamba, pasti dia selamat dari api neraka. Nah, selamat dari api neraka ini maknanya sama dengan yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu dia tidak kekal di neraka. Kalaupun dia betul-betul tidak masuk neraka sama sekali, itu dengan syarat harus sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya belum diampuni, maka dia tetap bisa masuk neraka, tetapi akhirnya nanti akan diselamatkan dari api neraka. Dan inilah sebab kenapa Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, zikir paling utama adalah apa? La ilaha illallah. Kenapa disebut paling utama? Dua sebabnya. Satu, karena iman tidak sah kecuali dengan la ilaha illallah. Mau baca wirid apapun, kalau tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, dia kafir, sehingga tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Tapi orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, enggak pernah wirid apapun, itu masih bisa selamat dari neraka karena dia sudah punya iman. Kemudian fadilahnya kedua, sehingga dia disebut sebagai zikir paling utama, karena dia menyebabkan selamat dari neraka. Kalau mempunyai la ilaha illallah, maka dia bisa selamat dari neraka, meskipun pernah atau beberapa lama untuk disiksa dulu di neraka, tapi akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan cerdasnya Sayyidina Umar
sehingga Sayyidina Umar bisa menebak apa yang dimaksud kalimat oleh Nabi SAW, dan ini sudah kita bahas kemarin. Faedah kedua, bahwa la ilaha illallah nama lainnya adalah kalimatul ikhlas. Nama lainnya lagi adalah kalimatut taqwa. Istilah kalimat taqwa ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa bi ahbiha wa ahlaha. Surah Al-Fatah ayat 26. Fa anzalallahu sakinatahu, Allah menurunkan ketenangannya ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman, wa alzamahum, dan Allah melazimkan kepada mereka kalimatat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Wa kanu, dan adalah mereka, yaitu orang-orang beriman, ahaqqa biha, lebih berhak terhadap kalimat taqwa, wa ahlaha, dan mereka adalah ahli la ilaha illallah. Nah, ini istilah kalimat taqwa. Adanya istilah-istilah yang banyak untuk kalimat la ilaha illallah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah sesuatu yang sangat-sangat diagungkan. Karena orang Arab punya kebiasaan, punya adat, kalau ada perkara yang diagungkan, pasti dikasih nama dengan nama yang sangat banyak. Maka hari kiamat kita temukan dalam Quran namanya banyak sekali. Surga dalam Al-Quran namanya banyak sekali. Neraka dalam Al-Quran namanya banyak sekali. Kenapa seperti ini? Ini perkara-perkara yang dibesarkan oleh Allah, sehingga namanya diperbanyak. Imam Nuwairi mengatakan, lil asadi alfu muradif, singa itu punya 10 nama. Kenapa singa oleh orang Arab dikasih 10 apa? Dikasih alfu muradif, 1000 nama. Kenapa dikasih 1000 nama? Karena dimuliakan oleh orang-orang Arab. Orang Arab itu suka perang, sehingga mereka suka sifat pemberani. Nah, singa itu dianggap sebagai simbol keberanian, sehingga diberi nama dengan alf, 1000, ya, 1000 muradif, 1000 nama. Ini karena mengagungkan singa. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa la ilaha illallah ini adalah satu wirid yang sangat-sangat utama dalam Islam, sehingga dikasih nama dengan nama-nama yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsus tsamin wal 'ishrun wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى الله إليه وما محمد قال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فرأيت فيه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك وإن أمته آخر الأمم من ذريتك ولولا هو ما خلقتك رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم قاله الهيثمي. Dari Sidi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama tatkala aznaba berbuat dosa Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, adzanba suatu dosa, alladzi aznabahu yang dia telah melakukan dosa tersebut, rafa'a ra'sahu dia angkat kepalanya ilal arsy kepada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka dia mengatakan, as'aluka, aku minta kepada engkau ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad, illa ghafartali, bahwasanya engkau mengampunkan dosa-dosa saya. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Adam, wa ma Muhammad, siapa itu Muhammad, kok kamu sebut-sebut itu, ya. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, tabarakasmuka, maha barakah namamu, lama khalaqtani, tatkala engkau menciptakan aku,
Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, ila arsyik, kepada singgasanamu. Fara'aitu fihi maktuban, maka saya lihat pada singgasana ada tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka saya tahu, annahu, bahwasanya, laisa ahadun, tidak ada seorang pun, a'zama indaka qadran, yang lebih agung padamu kedudukannya, mimman ja'al tasmahu ma'asmik, daripada orang yang engkau jadikan namanya menyertai namamu. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, innahu akhirun nabiyyin min dzurriyyatik, sesungguhnya dia adalah akhir para nabi-nabi dari kalangan keturunan-keturunan kamu. Wa inna ummatahu, dan sesungguhnya umatnya, akhirul umam, adalah umat yang paling terakhir, min dzurriyyatik, dari keturunanmu. Walaula huwa, kalau tidak karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak menciptakan kamu, wahai Adam. Hadis ini riwayat Tabarani dalam dua kitabnya, Awsat sama Shaghir, tetapi dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenali. Berarti hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Jadi ringkasnya, benarkah bahwasanya Allah tidak menciptakan alam semesta ini, termasuk tidak menciptakan Nabi Adam, kecuali karena Nabi Muhammad SAW? Allah menciptakan langit, bumi, Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah gara-gara Nabi Muhammad SAW? Nah, ini kita belum menemukan hadis yang sahih. Di kalangan saudara-saudara kita Nahdliyin sangat terkenal hadis mengatakan, laulak ma khalaqtul aflak. Laulak, kalau tidak karena kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, saya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah ciptakan alam semesta gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadisnya hadis palsu, tidak benar seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya ditanya apakah benar Allah itu menciptakan alam semesta karena Muhammad, saya katakan saya belum temukan dalil yang sahih. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, dan ini termasuk alam semesta, kecuali untuk ibadah kepada saya. Nah, ini yang dalilnya sahih, jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena Nabi Muhammad, ini saya belum mengetahui dalilnya yang sahih. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini, karena meskipun hadis ini dhaif, tapi beberapa poinnya bisa diambil faedah-faedah berdasarkan hadis-hadis sahih yang lain. Faedah pertama, aznaba Adam. Nabi Adam berbuat dosa. Dosanya apa? Dosanya adalah memakan buah yang dilarang untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Allah menyebutkan, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan mengganggu Nabi Adam. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah saya tunjuki kamu, ala syajaratil khuldi, pohon yang menyebabkan kekekalan. Kalau kamu makan, kamu kekal seperti malaikat, tidak bakal mati. Wa mulkil la yabla, dan juga mendapatkan kerajaan yang tidak akan binasa, tidak akan hancur. Fa akala minha, lalu Adam dan Hawa makan dari buah tadi. Nah, ini dosanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya para nabi itu bisa berbuat dosa. Memang ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan Nabi itu maksum dari dosa, mau dosa kecil mau dosa besar sama aja. Pendapat kedua mengatakan, dan itu yang dipilih oleh guru kami dari Mesir, Syekh Muhammad Yusri, beliau mengatakan bahwasanya para nabi itu hanya maksum dari perbuatan dosa-dosa besar. Zina tidak mungkin, mencuri tidak mungkin, minum minuman keras tidak mungkin. Tetapi kalau dosa kecil itu tidak maksum. Buktinya adalah ini, Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan dosa juga, yaitu memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Nah, bisa saja dijawab oleh pendapat yang pertama, ini kan belum jadi nabi ini. Ini masih dalam jannah, belum jadi nabi. Oke, dijawab seperti itu. Tapi bagaimana dengan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam? Nabi Yunus disuruh dakwah oleh Allah, malah lari meninggalkan kampungnya, padahal belum diizinkan untuk meninggalkan kampungnya. Akhirnya dihukum oleh Allah, dimakan ikan yang besar itu kan juga dosa seperti itu.
Karena kalau bukan dosa berarti tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ala kulli hal di sini ada perselisihan pendapat, tapi ringkasnya saja, andaikan para nabi itu tidak maksum dari dosa kecil, tetapi mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah di dalam melakukan dosa tadi. Itu bedanya nabi dengan kita. Kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, tidak ada jaminan kita akan dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar, enggak ada jaminan. Bisa aja berlanjut-lanjut terus menerus sampai mati, tidak tobat-tobat. Semakin tua semakin tidak tobat tapi tambah dodro, bisa saja. Tapi kalau para nabi tidak mungkin. Begitu salah satu kali langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Nah, itulah makna maksum para nabi dari dosa-dosa kecil, yaitu selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkelanjutan. Faedah kedua, dalam hadis ini disebutkan Nabi Adam mengangkat kepalanya ke arah singgasana Allah. Ini Nabi Adam dalam surga. Berarti singgasananya Allah itu di atas surga. Makna ini benar, tidak salah. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya surga itu paling atasnya itu adalah Al-Arsh, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau enggak salah kata kuncinya Arsyur Rahman. Beliau mengatakan, fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus adalah jannah yang paling bagus, wa a'lal jannah, dan jannah yang paling tinggi, paling di atas. Wa fawqahu, dan di atas surga firdaus adalah Arsyur Rahman, singgasananya Allah Ar-Rahman. Wa minhu, dan dari surga firdaus itulah tafajjaru anharul jannah, mengalir sungai-sungai yang ada dalam jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka singgasana Allah ini merupakan atap dari surga. Surga bertingkat-tingkat, sangat banyak tingkatannya. Ada 100 tingkatan besar. Kalau tingkatan kecil sangat banyak sekali. Nah, paling atas adalah surga firdaus, di atasnya lagi sudah mentok itu singgasana Allah Subhanahu wa taala, menjadi atap bagi surga. Faedah berikutnya, tabarakasmuka, maha berkah namamu. Ini juga sesuatu yang benar, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 78. Maha berkah nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Karena itu segala perkara kalau kita mulai dengan bismillah akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri sebelum menghafalkan Quran mulai dulu bismillah supaya diberkahi oleh Allah. Para santri sebelum belajar masuk kelas baca bismillah. Thalabul ilminya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri pengajian seperti ini dimulai dengan apa? Bismillah, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajar juga begitu, dimulai dengan bismillah. Enggak usah bersama-sama, sendiri aja. Pengajarnya membaca sendiri, yang mendengarkan juga membaca sendiri. Ini akan menyebabkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ja'al tasmahu ma'asmik. Engkau jadikan nama Muhammad bersama namamu, disandingkan. Maksudnya kalau disebutkan Allah la ilaha illallah, maka disebutkan juga Muhammad Rasulullah. Ini adalah makna yang benar, karena ini sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikraka, wa rafa'na, dan kami telah meninggikan laka untuk kamu, dzikraka, namamu. Bagaimana Allah meninggikan nama Nabi Muhammad SAW? Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika disebutkan Allah pasti disebutkan Nabi Muhammad SAW. Muadzin itu menyebutkan Allah, habis itu menyebutkan Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah asyhadu an la ilaha illallah. Orang salat tahiyat juga begitu, menyebutkan Allah kemudian menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau orang menyembelih kurban,
maka setelah membaca bismillah Allahu akbar disuruh membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang enggak ada hadisnya membaca salawat ketika menyembelih, enggak ada hadisnya, tapi mereka mengambil dalil umum ini. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untuk kamu namamu. Yaitu tafsirnya setiap disebut Allah disebut Muhammad. Nah, kalau kita disuruh menyebut bismillah wallahu akbar berarti seolah-olah kita disuruh juga untuk menyebut Nabi Muhammad, maka kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau panjenengan menyembelih kurban baca salawat gimana? Boleh, enggak ada masalah. Itu mengikuti fatwa ulama madhab Syafi'i. Meskipun kalau saya pribadi lebih cenderung tidak pakai salawat, tapi yang baca salawat tidak boleh diingkari karena ini masalah ijtihadiyah seperti ini. La khilafa fi masailil ijtihad, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari. La inkara fi masailil ijtihad, dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Para ulama punya ijtihad begini, kelompok lain ulama yang lain punya ijtihad begini. Nah, tidak boleh ingkar, saling mengingkari tidak boleh. Diskusi enggak apa-apa, tapi mengingkari enggak boleh. Jangan seperti seorang pemuda di Mekah melihat ada orang tua doa angkat tangan begini sambil nangis-nangis khusyuk. Nah, si pemuda ini nunggu di sampingnya. Orang ini berdoa. Selesai berdoa kemudian dia usapkan tangannya pada wajahnya. Langsung si pemuda tadi meloncat menarik tangannya mengatakan la taf'al bid'ah. Jangan dilakukan, ini bid'ah. Ini perkara yang bid'ah ini adalah yang dia lakukan sendiri. Termasuk perkara bid'ah adalah mengingkari masalah-masalah ijtihadiyah. Ini perkara bid'ah. Ini bukan sikapnya ulama salaf. Enggak ada ulama salaf yang bertingkah kayak seperti itu, enggak ada. Mengusap wajah setelah doa itu khilafiyah, ijtihadiyah di antara para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya bisa saling menguatkan, berarti sunnah Nabi mengusap wajah. Sebagian mengatakan tidak bisa saling menguatkan, berarti tetap tidak diamalkan hadis tersebut. Ya sudah, silahkan pilih pendapat yang mana. Semuanya pendapat ulama. Ngusap boleh, tidak ngusap boleh. Yang tidak boleh adalah narik tangannya orang ngusap, itu enggak boleh. Itu berarti termasuk menyalahi kaidah ini, la inkara fi masailil ijtihad atau fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ijtihadnya para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 29. Al haditsut tasi' wal 'ishrun. An Asma binti Yazid bin Sakani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahhahah. Dari Asma binti Yazid bin Sakan bahwa Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zamu, nama Allah yang paling agung itu fi hatainil ayataini, di dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah wa ilahukum ilahu wahidun, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian Fatihati, pembuka dari surat Ali Imran, yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, Al-Hayyu yang maha hidup, maha sempurna hidupnya, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ini surah Ali Imran ayat 1 dan 2. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi, maka hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah la ilaha illallah, karena ternyata Allah itu adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung adalah nama Allah yang kalau kita sebut dalam doa, doa jadi mustajab.
Itu namanya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam adalah nama Allah yang disebut oleh pengikutnya Nabi Sulaiman. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka singgasananya Balqis langsung bisa dipindah oleh Allah dalam sekejap mata. Allah sebutkan hal itu pada surah An-Naml ayat 40. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang yang memiliki sedikit ilmu dari Alkitab mengatakan, ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan singgasana Balqis sebelum berkedipnya engkau selesai. Nah, ini maksudnya dia ingin membaca doa dengan menyebutkan Ismullahil A'zam, minta kepada Allah. Nah, dia tahu kalau Ismullahil A'zam dia baca, doa mustajab. Ismullahil A'zam apa itu dia? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan Ismullahil A'zam adalah Allahumma, ya Allah. Karena Allah adalah Ismullahil A'zam berdasarkan hadis ini. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwa itu siapa? Allah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sehingga Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Tapi memang masalah Ismullahil A'zam ini ada dua hal yang perlu saya sebutkan. Pertama, seandainya kita tahu apa itu Ismullahil A'zam, tidak akan berguna juga apabila kita melakukan doa menyebutkan nama Ismullahil A'zam tetapi kita tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Misalnya, kita pemakan makanan yang haram, mau pakai Ismullahil A'zam 1000 kali, doa tidak mustajab. Kenapa? Ada penghalangnya. Itu diibaratkan oleh guru saya seperti Anda punya mobil didorong 10 orang, mestinya jalan, tapi direm, sama aja nggak akan bisa jalan. Mau ditambah lagi 20 orang dorong, tidak akan jalan karena panjenengan rem, sama aja. Berdoa terus menerus tetapi kita melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan dulu penghalangnya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang kedua, bahwasanya Ismullahil A'zam diperselisihkan oleh para ulama, sementara dalilnya masing-masing semuanya sahih. Yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah Allah, ada dalilnya sahih. Yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah Rabbana, dalilnya sahih. Yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah dalam 3 surat, dalilnya sahih. Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba. Nama Allah yang paling agung yang kalau digunakan untuk doa pasti terkabul. Fi thalathi suwarin minal Qur'an, ada dalam 3 surat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, Toha. Nah, tadi sudah sebutkan Baqarah sama Ali Imran, tinggal 1 Toha dicari. Pada surat apa itu? Pada ayat apa itu? Nah, maka ringkasnya Ismullahil A'zam ini apa? Ini masih belum jelas. Ini sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Semuanya punya dalil yang sahih yang mengatakan 23 atau 21, malam 21 seperti Imam Syafi'i, punya dalil yang sahih. Mengatakan 27 seperti mayoritas para ulama, punya dalil yang sahih. Jadi ringkasnya gimana? Nggak ngerti apa namanya pastinya, sehingga kita berusaha terus menerus cari Lailatul Qadar. Demikian juga dalam masalah doa ini, yang penting kita sungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan terkabulnya doa. Mau pakai nama apapun dalam doa kita tidak ada masalah, tidak harus mengetahui Ismullahil A'zam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyuruh kita di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbagus, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita disuruh pakai nama-nama Allah semuanya, silahkan, enggak harus Ismullahil A'zam. Pakai Ar-Rahman boleh, Ar-Rahim boleh, pakai Allahumma boleh, Rabbana boleh, digabung juga boleh, Allahumma Rabbana. Yang penting sungguh-sungguh dalam berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis terakhir pada hari ini, Al-Haditsus Tsalasun. Ya, mungkin halamannya agak banyak yang dibuka gitu. Hadis 30. Halaman berapa di situ? Nah, sudah ketemu nggih? Mari kita baca. Al-Haditsus Tsalasun an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqulullahu azza wa jalla akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani. Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah aw dzakarani aw khafani fi maqamin. Rawahul Hakim wa sahhahahu wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, akhriju, keluarkanlah, minan nari, dari api neraka, man qala, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, sementara dalam hatinya mithqalu dzarratin, ada seberat dzarrah, minal iman, dari iman. Akhriju, keluarkanlah, minan nari, dari neraka, man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, au dzakarani, atau dia pernah zikir kepada saya, mengingat saya, au khafani, atau dia pernah takut kepada saya, fi maqamin, dalam suatu kondisi atau dalam suatu tempat. Hadis diriwayatkan oleh Hakim, disahihkan oleh Dzahabi dan Hakim. Hadis ini menunjukkan fadilah la ilaha illallah. Nanti orang-orang beriman yang punya dosa masuk neraka, tapi Allah dituntut oleh orang-orang beriman, ya Allah, kami punya saudara-saudara dalam neraka, tolong dikeluarkan ya Allah. Jadi orang-orang beriman akan nuntut sama Allah, kami punya saudara-saudara, kami dulu sholat bareng sama mereka, kami haji bareng sama mereka, kami puasa Ramadan sama mereka, tapi mereka masih di neraka, keluarkan ya Allah. Dituntut oleh orang-orang beriman. Asyaddu munasyadah, kata Nabi SAW. Orang beriman menuntut dengan sangat dahsyat supaya dikeluarkan. Maka akhirnya Allah akan mengatakan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dunia pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi betul-betul dalam hatinya ada iman. Artinya dia mengucapkan tidak hanya di lisan, tapi hatinya juga meyakini la ilaha illallah. Disuruh dikeluarkan. Meskipun imannya itu hanya mithqalu dzarrah, seberat dzarrah. Artinya imannya hanya sangat kecil sekali. Karena dzarrah itu menurut orang-orang Arab artinya dua. Satu, dzarrah adalah semut merah yang sangat kecil, tidak ada semut yang lebih kecil daripada semut merah tersebut. Itu disebut dzarrah. Makna yang kedua, dzarrah adalah kalau pagi hari kita membuka jendela, kemudian sinar matahari masuk pada rumah kita. Nah, akan terlihat ada yang terbang-terbang di situ, di dalam sinar itu. Yang kecil-kecil itu, lebih kecil daripada debu, terlihat terbang-terbang itu di bawah apa? Sinar matahari itu. Nah, itulah dzarrah. Dzarrah seperti itu, sekecil itu. Iman sekecil itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini termasuk salah satu dalil bagi yang berpendapat bahwasanya orang mati tidak melakukan sholat 5 waktu selama hatinya tidak mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, tetapi karena hanya malas saja dari sholat 5 waktu, dia masih muslim, masih bisa untuk keluar dari neraka. Berdasar hadis ini, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada sedikit iman. Anak-anaknya disuruh pergi ke masjid, tapi dia nggak pernah ke masjid. Anaknya disekolahkan di TPA, berarti ada imannya di situ, karena menyuruh anak-anaknya untuk kebaikan. Tapi dia sendiri nggak pernah ke masjid, sampai matinya nggak mau ke masjid, nggak pernah sholat, bahkan tidak mau sholat, tetapi hatinya tidak pernah mengingkari kewajiban sholat. Dia tahu sebenarnya sholat wajib, tapi nggak mau saja. Nah, orang-orang seperti ini masih ada kesempatan untuk keluar dari neraka berdasarkan hadis ini, akhriju minan nar, keluarkan dari api neraka. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan fadilah dzakaroni, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di dunia pernah zikir kepada Allah, maka dia seandainya masuk neraka, nanti Allah akan zikir kepadanya. Zikir itu artinya ingat. Kita ingat sama Allah, maka kita masuk neraka, Allah tidak akan lupa sama kita. Allah akan ingat, sehingga nanti akan diambil lagi. Kamu dulu pernah zikir sama saya balas, saya zikir kepada kamu, saya ambil kamu. Itulah makna atau sebagian makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kesenangan, ya, dalam kondisi longgar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia dalam kondisi kesulitan. Lafal hadisnya saya lupa nih. Kemudian hadis ini menunjukkan juga fadilah khafani, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun takutnya itu hanya fi maqamin, dalam satu kondisi. Pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia sedang kondisi susah, butuh duit, kemudian ditawari utangan, tapi utangannya harus ada ribanya, harus ada bunganya. Sebenarnya dia sangat terpaksa untuk menggunakan duit tadi, tapi karena ada ribanya, dia mengatakan, mohon maaf, saya nggak bisa menerima pinjaman ini karena riba haram. Takut sekali gitu aja, itu sudah ada gunanya nanti di akhirat. Allah akan mengatakan, akhriju minan nar, orang itu keluarkan dari neraka. Kenapa? Khafani fi maqamin, dia pernah takut sama saya dalam satu kondisi. Kondisi dia butuh duit, ditawari pinjaman, tapi dia tolak. Kenapa? Karena ada ribanya. Nah, ini adalah khafani fi maqamin. Contohnya seperti ini. Atau contohnya seperti seorang zaman dahulu kala, dia pengen menikahi atau dia pengen berzina dengan saudarinya, dengan apa? Sepupunya misalnya, ya. Ternyata setelah sepupunya membukakan dirinya, ya, membuka bajunya, dia tiba-tiba teringat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sepupu saya, belum saya nikahi, haram bagi saya. Kalau saya tetap berzina, ini dosa besar. Akhirnya sepupunya ditinggalkan. Padahal dia sudah bayar sama sepupunya tadi. Sepupunya butuh duit nih, saya kasih duit, tetapi kamu harus mau zina sama saya. Nah, dia karena terpaksa dia buka bajunya. Setelah terbuka dia ingatkan, ya, saya ini sepupu kamu, haram kamu zinai saya. Dosa seperti ini. Saya membuka baju ini terpaksa sebenarnya. Saya sebenarnya tidak mau zina. Nah, akhirnya dia takut kepada Allah, tinggalkan pergi itu perempuan itu. Nah, ini orang seperti ini termasuk yang khafani fi maqamin, takut kepada Allah dalam satu kondisi. Ini sudah bermanfaat besok nanti di akhirat. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua sifat ini harus ada pada diri kita. Pertama, zakaroni, sifat zikir kepada Allah. Setiap hari kita harus zikir sama Allah. Minimal 100 kali la ilaha illallah, minimal 100 kali astaghfirullah, minimal 100 kali apalah yang lain-lain, ya, dibaca 100 kali 100 kali. Kalau guru saya nyuruhnya 3, la ilaha illallah 100 kali, astaghfirullah 100 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Ini wirid asasi kata beliau, wirid pokok, nggak boleh ditinggalkan oleh santri-santri beliau. Satu hari meninggalkan, besok utang. 3 wirid, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini sangat berguna nanti bagi kita di akhirat, karena termasuk orang-orang yang zakaroni, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sifat yang kedua, khafani, takut kepada Allah. Meskipun takut kepada Allah ini tidak bisa muncul setiap saat. Kadang-kadang manusia karena terkalahkan oleh syahwatnya, akhirnya takutnya kepada Allah jadi lepas. Tapi sifat takut kepada Allah tetap harus kita jaga, harus ada. Jangan lepas takut ini dalam segala kondisi. Boleh lepas dalam suatu kondisi, karena manusia namanya manusia, kadang salah, kadang lupa. Tetapi kalau setiap saat lepas terus takut kepada Allah, ini nggak benar. Harus ada sifat takut kepada Allah dalam suatu kondisi, sehingga menyebabkan kita menghalangi diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tahu ini adalah barang yang haram, jangan diambil. Tahu ini adalah makanan yang haram, jangan dimakan. Nah, itu termasuk khafani, takut kepada Allah fi maqamin, dalam satu kondisi. Terakhir saya ingin sebutkan satu hadis Nabi yang menunjukkan pentingnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma'u li abdi amnain, saya tidak akan kumpulkan untuk hamba saya 2 rasa aman, wala khaufain, tidak pula 2 rasa takut. Maksudnya gimana? In huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dari saya di dunia, maksudnya tidak takut kepada saya, akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, akan saya bikin ketakutan dia pada hari nanti saya kumpulkan hamba-hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya, tetapi kalau dia di dunia takut kepada saya,
ammantuhu yauma ajma'u ibadi, aku akan beri keamanan dia pada hari nanti saya kumpulkan hamba-hambaku. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, derajatnya hasan. Karena itu kunci keselamatan kita di akhirat adalah satu saja, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah dibuktikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan semua kita diberi rasa takut kepada Allah yang sempurna, sehingga kita bisa aman di akhirat kelak dengan aman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.